Terus orang Kristen tidak tahu siapa sang Bapa ini. Menurut abang aneh nggak? Ini ada Bang Adi Tiger ini yang mau menjawab. Silakan Bang Adi Tiger. Sama-sama Kristennya ini. Bang Adi dibuka mute-nya Bang Adi. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Good morning, good evening. Salon bang, Good noon, good afternoon. salon bang, salon bang, salon. Ya, Salon, Bang, salon. apakah Yesus itu Bapak sendiri katanya Bang Herman, Bang Adi? Kenapa bang? Apakah Yesus itu Bapak? Enggak lah bang. Oh, bukan katanya Pak Herman. Silakan Pak Herman. Oh, jadi siapa dong? Bapa ialah Bapa. Yesus ialah anak. Iblis pun bapaknya kata Yesus. Bapalah iblis lah bapakmu kata Yesus. Kalau iblis kan bapa dari segala yang jahat. Ini kok bisa kayak gini dia berserah dan nasi-nasi. Lalu bang Adi, berarti bagaimana dong dengan ayat yang mengatakan Bapa yang mengutus aku, ya kan? Aku dan tidak tahukah kamu bahwa aku dan Bapa adalah satu? Itu apa maksudnya bang? Iya gini dia bang. Itu kan menjelaskan antara Yesus dan Allah. Sebentar ya, sebentar. Kita buka ayatnya dulu. Kita buka. Lupa. Gimana nih, Bang? Ada Allah Bang Herman. Bang Herman. Iya. Itu kan tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 29 ayat 30. 30. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi di dalam kekristenan kan kalau kita ingin membahas satu ayat, biasanya kita lihat ayat yang sebelumnya atau ayat yang sesudahnya. Itu lumrahnya. Tapi ada juga beberapa ayat kita harus membandingkan kepada kitab yang lain atau kepada pasal yang lain. Tapi di dalam pasal ini kita harus melihatnya ke atas daripada ayat itu gitu kan. Di ayat 29 kan itu tertulis seperti ini dia bang. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi ketika orang-orang telah menjadi milik Yesus, ya kan, dan tetap hidup di dalam Yesus, maka orang-orang itu tidak bisa direbut dari Yesus. Itulah arti kesatuan Yesus dan Allah menurut ayat ini, gitu dia bang. Oh, berarti kesatuan di situ bang, bukan satu bang. Berarti kesatuan bukan satu bang. Iya itu kan penjelasannya bang. Kalau di dalam sebuah ayat kan bisa Ya, aja dibilang satu. Tapi kalau bang. abang mau menjelaskan itu, tapi kalau abang membantah ke bahwa Yesus bukan Bapa, yang intinya Yesus bukan bagian dari Tuhan Allah itu sama saja abang harus membantah. Itu sebenarnya bukan membantah satu ayat saja, bukan menjelaskan satu ayat saja bang. Artinya abang tidak hanya menjelaskan satu ayat Yohanes 10, 29, 30, tapi ada Yohanes 14, 11, Yohanes 14, 20, Yohanes 17, 21. Itu banyak ayat bang yang menyatakan hal itu. Yohanes 14, 11 misalnya, percaya kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes 14, 20. Pada waktulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, itu baru cocok bang. 14, 20 cocok dengan pernyataan abang tadi. Yohanes 29, 10, 29, 30, Yohanes 14, 11, Yohanes 17, 21 yang berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Itu nggak cocok bang dengan pernyataan itu. Yang cocok Yohanes 14, 20 aja bang. Nah, bagaimana abang menjelaskan itu? Silakan. Ya terima kasih bang. Jadi kan seperti yang aku bilang tadi ya kan bang. Ketika kita melihat satu ayat dari Alkitab ya kan, kita itu harus melihat ayat yang di atasnya atau ayat yang sesudahnya, atau kepada pasal-pasal sebelum pasal ayat itu tertulis, atau kepada kitab yang lain. Jadi ketika abang menyebutkan beberapa ayat tadi, ya kita harus konfirmasi kepada
hal yang sedemikian gitu Bang? Apakah ayat yang tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 itu apakah sama dengan ayat-ayat yang Abang sebut atau tidak? Ah, gitu dia Bang. Kesamaannya mungkin tidak terlalu sama, tapi kesamaannya sama-sama menjelaskan bahwa dia dan Bapa sama-sama satu, adalah satu gitu. Iya, itu saya setuju ya. Kecuali 14:20. Kecuali 14:20 Bang, yang mengatakan bahwa pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, itu kesatuan itu Bang, bicara kesatuan. Tapi Yohanes 14:11, Yohanes 10:29, 30, Yohanes 17:21 itu tidak menjelaskan kesatuan itu Bang. Nah, orang-orang Wanes ini akan membantah mati-matian untuk kali ini Bang. Ini maaf, ini saya masih netral. Oh, oke Bang, kita coba bahas Yohanes 7 ayat Yohanes 17 ayat 21 ya. Aku akan bacakan Bang ya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di sini kan dalam ayat ini kan ada 3 hal yang dijelaskan Yesus. Yang pertama, dia menjelaskan kebersamaannya atau kesatuannya dengan Bapa. Yang kedua, dia menjelaskan, ya kan, siapa di dalam Yesus atau di dalam dirinya, itu juga ada di dalam Bapa. Dan di yang bagian ketiga, dia menjelaskan supaya dunia mengerti atau percaya bahwa orang-orang yang percaya yang telah diutus Yesus itu bisa menyatu sama seperti Yesus dan Bapa. Nah, jadi ada 3 hal di situ Bang yang dibahas oleh ayat itu gitu Bang. Jadi sejatinya itu menyatu kesatuan atau satu hakikat gitu Bang. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Di sisi lain ada orang Kristen yang mengatakan bahwa satu itu adalah diri-dirinya sendiri gitu loh, dalam entitas, dalam tugas yang lain. Sementara di situ ada manusia yang harus bersatu dengan mereka berdua gitu loh. Bapa dan anak. Berarti apakah yang manusia yang disebut itu juga akan menjadi Bapa, bagian dari kesatuan Bapa dan dia anak? Nah, ini gini dia Bang. Manusia nggak sama seperti Bapa. Tapi gini dia penjelasannya, sederhananya, ya kan? Yesus kan berkata, Bapa, aku dan engkau adalah satu. Jadi, jadikanlah pengikut-pengikutku, mereka menjadi satu kesatuan seperti engkau dan aku adalah satu. Ringkasnya seperti itu Bang. Kalau kita boleh meringkas dari ayat tersebut. Oke. Nah, yang ayat yang lain gimana Bang? Ayat yang mana Bang? 17:21 kan, ada 14:20 nih. Sorry, bukan 14:20 yang dijelaskan tadi ya. Yang tadi 17:21 kalau nggak salah. Sorry, 14:20 yang dijelaskan tadi. 14:11 sama 17:21 ini yang belum. Kurang lebih narasinya sama, cuman yang membingungkan orang-orang apa nih? Mungkin Wanes ya saya bilang, atau orang-orang non-Kristen. Itu adalah seperti itu, bahwa yang dipahami adalah bukan kesatuan, tapi satu gitu loh. Karena orang-orang Trinitas saya rala Trinitas itu menganggap bahwa orang-orang Wanes atau JO
itu menganggap bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Roh Kudus itu Yesus. Kemudian ya Bapa dan Roh Kudus itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah Yesus gitu loh. Mereka bukan satu kesatuan seperti bahwa seperti mereka satu dengan sama seperti engkau dan aku satu, bukan dalam penjelasan seperti itu, tapi penjelasan bahwa satu, bahwa Yesus, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu, Anak, Bapa dan Roh Kudus itu adalah itu doang, tapi dalam tugas-tugas yang lain gitu. Itu makanya kalau di dalam kekristenan Ones JO itu belum disebut Kristen dia, Bang. Karena dia menyimpang dari... Kenapa? Berarti harus Trinitas. Kristen yang benar harus Trinitas. Iya, betul, Bang. Nah, justru Trinitas ini akan kemudian membingungkan. Si Malaka malah, Bang, kalau Trinitas juga, kalau mau ditrinitaskan, Bang, si bahwa dengan Malaka memisah-misahkan Allah, Yesus dan Roh Kudus, ya, bahwa dengan memisahkan antara Allah Bapa dan Roh Kudus seolah-olah adalah pekerjaan, bukan satu kesatuan. Artinya seperti mengentitas-entitaskan setiap pribadi-pribadi tersebut gitu loh. Berarti satu pribadi tiga hakikat, apa tiga pribadi satu hakikat di sini gitu loh. Ah, bingung lagi menjawabnya itu. Yang kedua itu, Bang, yang kedua. Anak-anak tiga SMP SMA pribadi, aja bingung satu itu. hakikat. Iya, jadi hakikatnya ini mereka berarti mereka sama-sama Allah. ya satu hakikat. Dan dalam kealahan Mereka sama-sama itu, Allah. iya, dan dalam kealahan itu mereka adalah Bapa, mereka adalah Anak, mereka adalah Roh Kudus. Tapi mereka sama-sama Allah. Iya, iya, Bang. Begitu, Bang. Iya, betul, Bang, betul. Nah, kalau kalimat nih, saya itu kalimat mereka sama-sama Allah. Berarti ada itu, Bang. Mereka kan, Bang. Sedangkan Allah itu oknum yang satu gitu loh. Seperti mana kata Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Mengenal Allah satu-satunya. Tuhan yang benar. Nah, Iya kan, karena gini, Bang. Karena Bapa itu kan lebih condong atau lebih sering di dalam Alkitab disebut dengan Allah. Kan gitu dia. Daripada Bapa sendiri. Nah, jadi kata-kata Allah gimana, Bang? Ulangi, lebih Bang. sering. Ini ada kres. Kata Bapa di dalam Alkitab, ya kan, itu lebih sering diganti dengan kata Allah, atau lebih sering disebut dengan kata Allah daripada kata Bapa itu sendiri, ya kan. Jadi sehingga Allah itu menjadi sesuatu yang apa namanya, yang menjadi satu ciri gitu, satu ciri bahwasannya Allah itu adalah satu pribadi sendiri gitu, bukan satu pribadi Tritunggal. Sehingga kadang di situ memang kalau kita nggak memahami menjadi sedikit bingung gitu, Bang. Tapi kalau kita udah memahami, nggak akan kebingungan lagi. Gitu dia, Bang. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya sudah memahami bahwa mau dibolak-balik pribadi, tiga pribadi satu hakikat, hakikat tiga pribadi itu sama aja sebetulnya, berujung kepada awam gitu, orang awam ini yang mana mereka tidak kemudian menimba dasar-dasar teologi dari institusi-institusi pendidikan. Ini takutnya ini gagal paham, Bang.
gagal Itu paham. makanya tadi kan gini Bang, ya kan? Saya dengar Abang juga dari aliran Pantekosta tadi kan. Biasanya dalam aliran Pantekosta itu kan ada dikenal dengan abang rohani atau kakak rohani atau bapak rohani kan. Jadi orang-orang yang pemula ya kan sebagai orang Kristen, biasanya didampingi oleh orang-orang yang sedemikian supaya dia bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan yang benar dari Alkitab itu. Kan biasanya gitu, Bang. Jadi inilah fungsinya gereja untuk menata hal-hal itu supaya orang yang percaya kepada Yesus tetap berbuah. Gitu dia, Bang. Jadi Ya, bagaimana menurut Bang Mayor? Bang Mayor nih, ada Bang Mayor nih, aduh senior. Bang Mayor nih senior banget nih, lebih senior dari Bang Adi kayaknya. Saya nggak tahu sih. Iya. Bagaimana menjelaskan ke Bang Mayor? Oke, ini Apakah Filipus. seperti Bang Adi Tapi- penjelasannya atau tidak? Sedang Kristen, masuk angin dia. Filipus masuk Kristen angin. ini Muslim apa Kristen? Ya Muslim dan mualaf dia. Oh mukalaf, Oke. Lihat Kenapa foto kau saya meninggalkan Bang. Yesus Kristus, Filipus? Filipus, Tadi aku terlambat datang Bang Mayor. Aku udah jelaskan aku tidak pernah meninggalkan Yesus. iya walau kenapa kau selama meninggalkan dan Yesus segalanya. Kristus? Aku udah jawab tadi Bang Adi Tiger bertanya. Iya, aku belum Kan tahu. udah Aku begitu. baru Aku nongol sudah ini. menjawab itu. Pertanyaan itu di Tiger sekitar 20 Enggak, menit ada yang enggak- lalu ada dari enggak- jawabanku. ada enggak adalah, Tuhan selain aku yang di- tidak yang- pernah meninggalkan Yesus Kristus. Oh, engkau tidak pernah meninggalkan Loh, Yesus. Anda mau jawaban aku apa Oke, jadi berarti Gimana kamu sih? masih beriman pada Yesus? Katanya mau Iya, kamu aku tidak beriman mau dong meninggalkan kepada Yesus bahwa Berarti kamu Yesus masih itu pengikut ada. Kristus. Iya dong. Yesus. Oh iya. Oh iya Jadi kenapa dong. kamu mengucapkan Aku dua kali mengikuti masyarakat kalau kamu Yesus mengikuti Kristus? Kristus. Bahwa Yesus Kristus Hah? adalah. Ya diamlah dulu. Mau nanya tapi pas mau jawab langsung disela. Kan gimana ini Bang Mayor? Nah, ini Jadi gagal sama apa paham sih? akhirnya. Makanya pakai alasan. Di bawah nih. Santai, minum air dulu, tarik nafas, awas kentut. Oke, jadi Bang, aku tetap percaya dan yakin sekali, aku tetap setia dan mengiring Yesus, bahwa Yesus adalah nabi yang paling benar, salah satu dari nabi yang paling benar, salah satu dari rasul yang suci, rasul yang kudus, jalan dan kebenaran dan hidup di zaman itu, jalan dan hidup bagi orang Israel, dan dia adalah nabi yang kudus yang bagiku sebagai seorang mu'alaf wajib menghormatinya dan bersolawat kepadanya dengan mengucapkan alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, alaihi salam. Demikian. Ini kau bukan Islam kalau sih. Ini kau Krislam ini. Gitu Bang jawabannya. Bukan Islam kau ini, kau Krislam. Kau percaya nggak Yesus bangkit dan hidup kembali? Nah, oke. Hah? Kau percaya nggak Yesus bangkit dan hidup kembali? Maksudnya gimana? Enggak, kamu beriman nggak? Kau Bangkit kan kan udah masih hidup, Bang. mengikut Yesus Kristus. Kamu masih percaya nggak kalau Yesus itu bangkit, mati dan hidup kembali? Oh, aku nggak percaya kalau dia mati dan bangkit kembali, Bang. Aku percaya bahwa dia diangkat oleh Allah dan dinyatakan selamat dari segala fitnah. Itu. Selamat, oke. Coba, berarti kau percaya kepada Isa dong? Aku udah nyatakan tadi juga itu, Bang. Sekitar 25 menit yang lalu bahwa Isa dan Yesus itu bagi orang lain beda, bagi orang lain sama, itu tergantung kepentingan masing-masing dan aku menganggapnya sama. Iya, sekarang tak. Makanya kau sekarang belepetan kau sekarang. Tadi kau bilang kau masih mengikuti Yesus Kristus. Ku tanya kau, apa kamu masih beriman kalau Yesus itu mati dan bangkit kembali? Oh, tidak lagi dong. Sekarang kau percaya kepada siapa? Yesus yang mana? Aku nggak beriman.
Enggak, Yesus yang mana kau Percaya katakan kau kepada masih beriman Yesus kepada Kristus dan Yesus? semua perkataan-perkataannya. Tapi aku tidak percaya dengan perkataan-perkataan. Tapi aku Iya, Yesus tidak yang mana percaya sekarang kau dengan percayai? perkataan-perkataan Berarti ada selain Yesus dari yang tidak mati, kau? dari Yesus. Berarti ada Yesus yang kau maksud yang Saya tidak mati. percaya bahwa Yesus tidak mati karena Yesus orang benar. Yesus Yesus tidak tidak mati. mati karena Yesus orang benar dan doa-doanya kemudian didengarkan. Oke, Lalu dasarmu, Tuhan oke. menyelamatkan dia Sumbermu dari dari mana segala yang mengatakan buruk. Yesus itu tidak mati? Karena Silakan. doa-doanya didengar. Dari mana sumbermu ya? Yesus yang mana yang tidak mengatakan dia tidak mati? Oke. Bagaimana bang? Pelan sedikit bang, bisa Dari nggak? mana sumber mana yang bisa kau bawa kan menjelaskan bahwa Yesus itu tidak mati? Nah, makanya ini lagi mukalap ini. Sabar, Mau sabar. cari-cari Dia- koin aja kau balua. Pelan-pelan lah dulu bang. Woi, Makanya Anda ya kepada bagus-bagus saya, kau mau dengar dilahirkan, jawaban saya dibaptis apa, kau di mau dalam nama bacot situ, Kristus, bangsat? kau tinggalkan dengan gitu aja, Yang tapi bagus-bagus cuma kau nanya dari bicara. koin. Aku nggak suka orang bisa jawab kau kayak orang gila aja. Gantian. Bagaimana aku mau Waduh, jawab? rungkat, Bacot. rungkat pemalku nanti. Gantian, Jor. Ingat kau. Aku sopan-sopan dan menghormatimu, anjing juga kau. Jawab kau banyak kali ilmu merepetnya. Makanya kalau mau nanya, diem. Biar aku jawab. Balua, PA, Lor, Ibrani Ini saya diam. 57. Selama Kenapa? Nggak Yesus bisa hidup kau di jawab? dunia, ia memohon pertolongan. Ah. Diam. Loh, aku lagi mau jawab, kok bisa diam? Turunkan dia dulu, host. Kalau nggak saya yang turun. Selama Yesus hidup di dunia, ia memohon pertolongan dari dia yang dapat menyelamatkannya. Aduh, bajingan anjing lu, setan lu. Woi. Firaun. Bang Filipus dijaga ini bang kalimatnya bang, nggak apa-apa bang. Iya. Waduh, pemalku nanti ini kena tumpak ini. Nah biar saya tengahin dulu ya bang Filipus, nggak apa-apa benerasi tapi kalimatnya mohon di ini bang Filipus, maaf bang Filipus ya. Nanti kena tombak semua kita di sini. Yang sabar Major memang begitu tuh, memang bocor dia. Lanjut bang Filipus. Halo bang Filipus, buka mic-nya. Bang Filipus. Cara dari tadi saya udah di mute. Ya udah, terakhir aku Enggak Bang Filipus, jangan begitu Bang Filipus, sebentar biar menjaga kondusivitasnya Bang Filipus. Wah malah turun. Bang. Aduh. Masuk Ustaz Tata. Ada Bang Ade nih. Ustaz Tata. Dilanjutkan ya. Sebelumnya maaf lahir dan batin Ustaz Tata ya. Oke, sama-sama deh. Ya sama. Oke, lanjut Ustaz. Lah. Lah pada mute Ustaz Tata. Iya, di sini banyak musik di sini. Enggak. Silakan. Aman kok, aman. Oke, lanjut. Bang Tiger. Ya, salam. Iya, silakan. Mau bertanya atau apa tuh sama Ustaz Tata, silakan. Monggo. Ya, kita diskusi aja lah ya kan. Tadi kan perdebatan antara Bang Filipus dan Bang Major tadi ya kan, karena kurangnya penguasaan diri. Menurut Bang Tahta, kenapa mereka keduanya nggak bisa menguasai diri? Gini ya. Sebenarnya Bang Filipus itu sudah bagus dia dengan sopan menanggapinya. Tapi Majornya ini
terus saja ya, seakan mancing. Saya tahu itu orangnya Bang Filipus itu, kalau dia baik seneng dia itu berdialog dengan data, karena ilmunya sama dengan Bang Goto itu. Dia sejarah tentang kekristenan luar biasa. Cuma majornya ini, makanya saya yang nurunin major itu. Karena apa? Saya tahu orang seperti Bang Filipus itu, beliau ini mau dialog dengan baik-baik, dengan data gitu. Tapi sengaja oleh major itu, ya. Jadi wajar lah kalau beliau emosi. Kecuali dari awal Bang Filipus ini udah kayak kasar, ini enggak. Enak beliau itu dari awal itu. Cuma majornya ini dipancing-pancing terus, dipotong-potong terus, apapun ya emosi lah gitu. Makanya saya turunin tadi majornya itu. Gitu ya. Oke. Silakan. Nah, ada itu gini. Saya masuk aja Bang Ustadz. Oh iya, ya, silakan Bang Goto. Tes. Jadi memang ini teman-teman Kristen memang saya kan sudah berkali-kali bilang bahwa ini mereka sudah kehilangan rasionalisme ya, di mana akal sehat itu menjadi alat untuk mengetes narasi atau apapun itu yang dibicarakan. Jadi ketika mereka merasa terdesak ya, mereka merasa bahwa doktrin mereka disangkal, ini akibatnya fatal. Mereka sudah tidak bisa lagi berdiskusi, kan begitu. Jadi menurut saya memang akal ya, kalau kita perbandingkan ya antara debater Islam dengan Kristen ini memang jauh beda menurut saya ya. Apalagi kalau kita nilai dari sisi akademik ya, debater-debater Islam ketika dia mencoba berdebat menawarkan logika itu rata-rata dibantah dengan moral, kan seperti itu. Sementara kalau kita berlogika itu Bang harus dibantah dengan logika. Jadi ketika sesuatu yang baik ditawarkan ya balaslah dengan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang tidak baik. Memang mereka ini sudah reasoning semua. Jadi sudah tidak ada legal reasoning dalam debater Kristen. Saya 5 hari lalu kalau tidak salah ya debat dengan Edis ya. Di sini kalau saya lihat lah dari sisi akademik, Edis ini memang menurut saya dungu ya, memang tidak ada ilmunya menurut saya, karena dia hanya memanfaatkan realitas minoritas untuk mencari keuntungan pribadi. Itu poin di situ Edis ya. Dia tidak sadar ketika saya pancing dia, akhirnya dia kena pasal berlapis. Seandainya saja ada yang melaporkan video saya dengan Edis debat 5 hari lalu, mungkin Edis akan diburu intelijen Indonesia. Kenapa? Ketika saya memancing dia agar mengorek sedikit ya pengetahuannya tentang UUD 45, dia justru menghujat, bahkan dia dia menghina konstitusi. Ini menandakan bahwa Edis ini kalau di kalangan akademisi tidak laku. Kenapa saya katakan? Karena 1-2 kata dari saya saja dia sudah mencoba menghujat atau bahkan meremehkan Undang-Undang Dasar 45 berikut penyelenggara negara, kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya video saya dengan beliau tidak viral, karena kalau viral ini didengar akademisi otomatis pasti akan dilaporkan saya di sini, bahkan dia akan kena pasal berlapis ya. Jadi 5 hari lalu itu saya mencoba mengetes ya intelektual seorang Edis, ternyata memang dia tidak intelektual. Itu aja poin saya untuk seorang Edis. Jadi teman-teman Kristen yang lain saya lihat seperti ini. Jadi saya lihat mereka ini ya, mereka ini hanya ingin doktrin dan dogmanya itu diterima itu tanpa mau dikoreksi ya. Dunia dialektika seperti ini ya. Dunia dialektika di mana kita bertukar knowledge, kita bertukar pandangan ya. Itu sebenarnya diterima atau tidak, itu tidak masalah buat seorang pedebat. Yang masalah ketika dia membangun konstruksi berpikirnya itu bisa menghasilkan satu edukasi. Itu seorang pendebat. Saya ulang sekali lagi, seorang pendebat itu ketika konstruksi berpikirnya bisa diterima oleh banyak orang ya, bisa mengedukasi ya, itu satu poin yang penting bagi seorang pendebat. Tapi saya lihat di debater-debater Kristen ini parah betul ya. Dari sisi akademisi mereka tidak punya intelektual, sama sekali tidak punya. Makanya ada beberapa komunitas pendeta itu di Jakarta katakan begini, apa yang di toko Kristen yang naik, sabar dulu Bang, saya narasi dulu Bang. Makanya ada beberapa pendeta katakan begini ya.
Nah inilah aku potong-potong. Saya ini edukasi loh. Saya tidak bawa iman di sini. Jadi ketika beberapa kelompok pendeta katakan bahwa debater-debater Kristen ini yang naik debat di komal-komal Islam atau komal-komal TikTok ini hanya bikin malu Kristen. Betul, saya ini tidak memihak loh. Saya tidak memihak dari sisi akademisi. Ketika saya bernarasi, saya tidak membawa doktrin. Saya juga tidak memihak. Tapi saya melihat realita. Realita inilah bagi seorang akademisi, bagi orang yang berpikir intelektual bisa membuktikan bahwa mereka ini ya, debater-debater Kristen ini memang tidak punya intelektualitas. Itu aja poinnya. Yang punya intelektualitas itu hanya pendeta-pendeta mereka, tapi yang naik di komal ini jemaat-jemaat biasa ini parah betul menurut saya. Karena tidak tahu apa itu ranah dialektika. Tampaknya mereka tidak belajar itu. Jadi public speak-nya buruk. Bad reasoning, public speak-nya memang nol besar menurut saya. Kan begitu. Udah berapa banyak itu akademisi Kristen jemaat-jemaat debat dengan saya. Saya perhatikan ini orang debat atau mau menghujat. Kan begitu. Saya lihat ada beberapa orang saja yang bagus itu kalau debat seperti Suki ya, seperti Gus Dev itu saya lihat. Itu tokoh-tokoh Kristen yang memang ngerti intelektualitas, ngerti good reasoning, ngerti koherensi. Kalau ini yang lain saya lihat, wah parah ini saya lihat nih. Saya terus terang aja Anda ini anak buahnya Edis tuh kok you nonton itu. You kalau punya teman di sana itu yang lulusan minimal S2, kau bawa video saya sama Edis baru kau tunjukkan tuh. Kau tunjukkan. Kau minta pendapat akademisi tersebut atau kau pergi ke profesor kau tuh. Ini sudah bisa dipastikan bahwa memang ya memang banyak dari mereka terpengaruh dengan cara debat diskusi Edis ini. Itu saya lihat, saya perhatikan itu. Mereka tidak sadar terbawa ini. Jadi ranah dialektikal itu sudah tidak nyaman ya, tidak nyaman kalau dalam dunia akademik ya. Kecuali kalau memang kita mencari sesuatu mungkin cuan atau apa ya. Tapi kalau dari sisi intelektualitas, dari sisi akademik sudah pasti debater-debater Kristen itu 90% saya jamin tidak punya intelektualitas, tidak punya ini. Itu begitu kira-kira. Kalau Anda yang Kristen masih kurang percaya, bawa aja itu rekaman-rekaman videonya, bawa ke profesor kalian. Apa tanggapan profesor kalian? Kalau memang dia akademisi, dia tidak menggunakan iman untuk menilai cara dialektika antara debater Islam dengan debater Kristen. Barusan tadi kita saksikan. Ketika Filipus berdebat dengan Mayor, ini menandakan bahwa tidak ada good reasoning tuh, tidak ada. Itu yang masalah buat debater-debater Kristen ini. Cobalah pakai akalnya sedikit. Ya, saya kan bilang kalau you naik di komal-komal gini berbasis argumen, jangan berbasis sentimen. Coba lihat teman-teman Islam. Teman-teman Islam 90% itu berbasis argumen, bukan berbasis sentimen. Puluhan ayat Bible yang dibacakan kepada kalian itu berbasis argumen. Bantah itu. Karena itu logika, bantah logika. Jangan Anda bantah dengan moral. Kan begitu. Ya, begitu mungkin sedikit dari saya, Bang Hos. Ya, silakan. Oke, silakan siapa yang mau dialog, ayo. Kita pakai data-data. Ya, terima kasih. Ya, sekarang Pak Edi kalau mau dialog, ayo kita dialog pakai data. Atau dengan abang saya ini, Abang Goto, udah apa-apa. Karena beliau ini luar biasa menurut saya. Sama dengan Bang Filipus, mualaf yang benar-benar menguasai memang tentang sejarah kekristenan gitu, tentang data-data. Cobalah dengan Bang Goto, Bang Edi, coba. Iya. Ini Aldi ini Shalom, siapa Bang ini? Goto, shalom. Ya. Sebentar Bang Aldi. Aldi ini siapa? Aldi, dibuka mute-nya. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, agamanya apa, Aldi? Agama Islam Nusantara, Bang. Waduh. Sekarang Edi mau dialog apa? Gimana? Anda mau dialog? Ya, boleh. Oke, apa yang Anda kuasai apa? Tapi dia bilang komentarnya
Hah? Pendukungnya Edis katanya itu tadi. Ya coba. Yang kamu kuasai apa kira-kira temanya? Sekiranya pakai data gitu. Saya minta kalau membahas Al-Quran, tolong ayat per ayat. Harus kita buka apa yang ada di dalam data itu. Bisa baca Quran. Kalau soal bisa sih bisa, tapi tidak hafal. Oke, terus yang mau kamu dialogkan tentang Al-Quran yang apanya? Ayatnya bang, isinya bang, di dalamnya itu. Ayat yang mana? Ayat apa saja? Ya kamu yang milih. Ayat apa saja? Janji kita mari tampilkan di layar besar, mari kita bahas bersama. Gimana? Oke, ya kamu milih ayatnya, ayat yang mana? Ayat sembarang saja lah bang, janji dalam Al-Quran sudah cukup itu. Terserahlah. Sebentar Ustadz, Aldi, tadi Anda mengatakan Islam Nusantara itu maksudnya gimana coba? Coba saya ingin lihat cara bacanya kamu Quran seperti apa. Coba tampilkan ayat terserah aja yuk. Ya tampilkan saja bang. Ayat apa saja. Seperti surat Yasin, surat ayat apa? Ayat kursi, boleh? Sama saja itu ayat itu. Ayat kursi dengan Yasin itu anak kecil pun hafal itu. Bukan masalah hafal bang. Oke. Ayat, kita Coba mari perdalam. tampilkan ayat apa saja, silakan. Saya tadi sudah bilang saya tidak hafal, tapi mari kita ayat perdalami dulu. Satu ayat. Itu loh maksud saya. Ya udah silakan Ustaz Arif, tampilkan ayat apa saja. Saya ingin tahu bacanya itu. Ya, silakan. Silakan Bang Adi. Anda tadi bilang pengikutnya Edis, Bang, tapi ngakunya Islam. Iya, memang saya sepakat dengan perkataan beliau, memang sepakat saya. Apanya yang sepakat? Di mana yang sepakat? Ayo. Maka saya sangat dukung beliau itu, sangat dukung, walaupun saya Islam. Iya, apanya yang sepakat dengan Edis? Ya apa yang dikatakan dia itu sepakat semua. Coba yang bisa Tuhan. Udah gini. Nah, aja lah Al-An'am 164 coba buka Ustaz Arif. Bisa nampilkan. Bisa, Ded. Saya ingin tahu bacanya coba. Surah apa tadi? Al-An'am ya. Bentar, saya bukakan di sini. Iya, Al-An'am. Bentar ya, sabar. Ayat berapa tadi? Surat Al-An'am 164. Saya cuma ingin tahu bacaannya aja. Bagaimana caranya dia baca tuh? Bang, saya bukan masalah bacaan. Saya mau memperdalami Al-Quran itu apa isinya yang sebenarnya di dalamnya. Kalau hanya baca anak kecil tahu. Oke, sekarang nggak dialog aja dengan saya. Tema kira-kira apa yang kamu kuasai? Ya, Bang Aldi ini Bang Aldi. Ayat apa saja, Bang? Oke. Ya enggak, langsung saya kasih tema, kamu cari data-datanya. Di situ. Yang mau dicari 30 juz itu buka satu ayat sudah cukup. Masya Allah. Ini sudah saya tampilkan di layar surah Al-An'am 164. Mohon dibaca, Aldi. Saya nggak mau manggil kamu, inilah manggil nama saja. Ini Al-An'am. Coba langsung baca aja coba. Bocon niki. Aldi, baca. Kul aghairallahi ya bagi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in. Asibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dari awal ini kamu baca dua kalimat saja itu sama dengan muridku yang umur 6 tahun. Maksud saya bukan bacaan Al-Quran. Oke, sekarang gini ya. Ya makanya yang kamu kuasai apanya kira-kira mau dialog itu? Terjemahannya ini mari kita gali. Oke, sekarang yang paling gampang udah Al-Baqarah dari ayat 1. Coba aja. Dan Al-Baqarah yang paling gampangnya dari awal udah, ayo. Baiklah, orang ini mau baca-baca saja kalau Al-Quran atau bagaimana ini? Dengan keterangannya coba. Terjemahannya itu Bang, mari kita gali. Ya dengan terjemahannya coba. Nah, ini Al-Baqarah.
Tengok dia orang di bawah sudah kepanasan semua, saya suruh turunin ini. Bukan kepanasan kamu ini. Seakan-akan apa ya? Ngano edis, saya kira kamu pinter gitu lah Al-Quran itu. Ternyata kamu baca. Kalau baca itu anak, kalau hanya baca itu anak kecil tahu bang. Gimana sih kamu? Coba, kalau cuma baca gampang. Oke, sekarang penjelasan coba kamu jelaskan itu dari ayat 1 itu gimana? Bukan, mari kita sama-sama gali. Bukan hanya saya menjelaskan. Udahlah. Kamu, saya kira kamu. Kan takut mana orang Islam berani? Ya sudah, silakan. Coba kamu baca terjemahannya terus. Kalau Anda paham Al-Quran, silahkan tanpa terjemahan itu diartikan. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Silakan. Bukan bacaannya Bang Arif, orang terjemahannya. Mari kita sama-sama gali. Silakan terjemahannya. Ya udah terjemahannya kamu jelasin coba. Ini ada keraguan, padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pertanyaan saya di sini, kenapa di sini ada kata-kata keraguan? Silakan jawab. Oke, jadi itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, justru ada petunjuk. Ya, bagi siapa mutakin? Siapa mutakin itu? Coba, siapa mutakin itu? Selanjutnya, ayat selanjutnya, ayo dibaca itu. Itu mutakin itu. Ini dulu, yang mana kitab yang ada keraguan itu? Nah, justru ayat itu menunjukkan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Justru petunjuk, gitu loh. Jadi kamu tidak meragukan Al-Quran? Ya enggak lah. Bagaimana itu salat, dirikan salat dengan siapa yang mengerjakan salat itu maka celakalah orang-orang yang salat. Bagaimana itu? Itu alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang menunda sholatnya sampai waktunya itu habis. Baca ayat setelahnya. Adakah mengatakan ayat seperti itu waktunya habis? Coba ayatnya, coba baca terus ayat itu. Kamu baca satu ayat tapi tidak baca ayat seterusnya. Itu ada di ayat nomor 2-nya itu. Iya, coba saya mau tahu. Mari buka kalau tidak percaya. Adakah ayat Anda katakan tadi? Nah, coba. Aldi, sebentar. Nih, matamu lihat loh, matamu nih loh. Ini jelas kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Ini loh jelas tidak ada keraguan, matamu. Nah, kenapa di ayat lain ada pertabrakan? Kenapa? Udah 107 ayat 4 ya, coba. Apa? Tidak meragukan itu kamu. Surah apa itu, Ustaz? Surat Al-Maun ayat 4. Al-Maun ayat 4 ya? Nah. Oke. Nah. Coba di situ apa? Gimana bacanya? Terus ayatnya lanjutkan. Di situ yang celaka itu. Lah iya, itu kenapa? Ya makanya. Sedangkan di ayat lain dirikan salat, ini celaka. Gimana itu? Oke, kamu baca ayat setelahnya itu coba. Coba baca habis itu. Ayat nomor 5-nya coba baca. Ya, orang-orang yang lalai terhadap, maksudnya bagaimana orang yang lalai itu menurutmu? Itu yang lalai itu yang celaka. Iya, yang lalai itu menurutmu seperti apa? Maksudnya celaka lalai di situ gini, ada orang waktunya sholat, tidak mau sholat, dia ditunda-tunda sampai waktunya habis. Jadi menurut jadi menurut kamu orang di luar Islam itu semua kafir menurutmu? Ya jelas kalau orang di luar Islam kafir, gimana sih? Kamu tahu nggak kafir semua di luar Islam? Kamu tahu nggak kafir? Makanya saya tanya sama kamu berani mengatakan orang di luar Islam kafir, itu maksud saya. Iya jelas. Kenapa tanya? Kenapa tanya sama saya? Waduh, apa sih arti kafir? Kalau orang di luar Islam ya kafir memang. Kalau mereka ini masuk Islam baru mereka beriman. Gimana sih? Kafir itu kembalikannya orang beriman. Jadi kalau kamu nanya, berarti orang di luar Islam itu kafir? Ya jelas. Kafir itu menutupi, mengingkari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menerima ajaran, mengenalkan ya bahwa dirinya utusan, orang yang tidak beriman, yang tidak menerima itu kafir namanya. Miut berani tak? Itu tadi kau bilang kamu takut dengan saya pun kau hadapi takut kok. Takut apanya? Kenapa kamu? Wong kamu udah ngerti apa-apa kamu itu. Kenapa kamu miut?
Ya makanya kan saya masih menjelaskan ini. Makanya kamu kalau berani hadapi Bang Idis, jangan Suruh kau kesini coba, suruh kesini dia coba. keluar di tempat kamu saja. Kamu kira saya kenal Edis cuma sekarang ya? 7 tahun yang lalu sudah kenal saya, itu sering dialog terus. Itu aku dengar tadi Bang Idis katanya takut sama kamu. Sekarang dengan hadapan dengan saya, kamu minta aku gimana sih? Coba ayo kedai. Sekarang tak kasih tema ya. Ya, mau nggak kamu? Boleh. Oke. Coba usah dari kira-kira tema ya. Islam dia. Waduh. Oke. Turunkan saja, Oke, Bos. ya, Tidak ada biar ketahuan ya. Turunkan saja, tidak ada ilmunya. Tidak ada Iya, ilmunya iya. ini. Saya kan makanya sosial. kalau orang besar Tidak ada ilmunya besar. ini. Turunkan Oke, saja. kalau kasih tema Tidak ada ini. edukasi. Oke, Bang Edi. Arif. Kamu tak kasih tema tentang Isa atau Yesus dalam Quran dan Bible, silakan. Kamu jelasin Tuh. dari ayat. Yang lain Bang Idis Kristen sama semua Gotot tuh. ya. Ya, Itu silakan. Kristen turun semua. Udah, tuh. ini gini loh, ini Punya akal. terakhir ya, kalau kamu lolos berarti kamu memang punya ilmu. Coba Isa dengan Yesus dalam Quran dan Bible, silakan. Kenapa? Tentang Isa dan Yesus, pakai data siapa itu dalam Quran dan Bible, silakan. Saya enggak usah pakai data. Memang berbeda Yesus di antara Isa. Kenapa? Oh, dasar kamu botol. Turunin aja Pak Ustaz. Percuma ya. Tenggelam aja kamu sana. Nggak ada ilmunya Bang. Nggak ada ilmunya. Sok-sokan ngajinya aja marjana hurufnya belepotan. Pape juga. Tadi bagus di grade tadi tuh bagus, ada edukasi Bang. Turun akhirnya gara-gara ada situ. Percuma karena nggak ada edukasi Bang. Yang di bawah juga sudah taping turun. Memang perlu diturun, tidak ada ilmunya Bang. Apa edukasi yang kita dapat dari orang begitu? Kan begitu. Mending tadi si Adi tadi itu. Adi bagus tadi itu, mana Adi naik lagi Adi. Mending sama Adi tadi kita ada edukasi Bang. Naikkan Bang Host tadi Adi. Bang Goto. Tadi Bang Goto menceritakan tentang debat dengan Edis, dia taping terus dia. Saya kawannya Edis, siapa yang menyakitin dia, menyakitin aku. Jadi di situlah siapa ini orang. Karena Bang Goto waktu menjelaskan dia taping panas saya itu. Siapa ini orang gitu. Tak naik. Iya, yang pesan saya begini, jangan sampai video saya yang terakhir sama Edis itu viral. Kalau viral tak jamin intelijen langsung buru dia di Amerika sana. Tak jamin. Dia menghina konstitusi, menghina penyelenggara negara. Kenapa? Asal berlapis dia itu. Saya sudah simpan videonya sini, sudah saya sampaikan sama Bang Suma juga. Itu kalau sampai viral itu selesai, kau diburu kau sampai sana. Kalau masih agama kau nista, ya itu masih ada pertimbangan, ya. Tapi kalau sudah konstitusi kau hina, Prabowo buru kau, tak jamin. Ini kalau saya sampaikan kepada teman-teman ini di partai selesai itu Edis. Selesai. Hanya saya orang itu tidak suka mencelakai orang. Saya hanya menguji intelektualitasnya si Edis sampai di mana. Ternyata dia coba bicara intelektual, tidak ada ilmunya. Parah kali itu. Nonton aja itu, ada itu di YouTube. Saya sudah sampaikan video, saya sudah rekam, baru saya sampaikan ke Bang Sun. Nggak bisa dia itu kalau sampai ke akademis selesai barang itu, langsung diburu dia. Kalau agama Islam konista masih ada batasan, ya masih ada batasan. Tapi kalau konstitusi kau hina, diburu kau sampai dimanapun kau. Nonton aja tuh debat sama Edis tempat hari lalu itu. Kentara dungunya, iya. Kalau video itu disampaikan ke Rocky Gerung sudah selesai bareng itu. Kentara dungunya, ya coba viralkan aja Bang. Saya jamin, tidak usah Islam yang lapor, tidak usah. Tunggu video itu sampai di telinga akademisi. Selesai bareng itu, diburu dia, tak jamin. Kena berapa Ini pasal dia cerita situ, apa ini? Akademi siapa? Dalam Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Follow dulu biar kalian paham Alkitab. Follow gak guys? Kata pertama dalam Alkitab, pada mulanya, dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Bereshit, yang terdiri dari 5 huruf Ibrani, Bet, Res, Alef, Sin, Yod, Taf, yang terdiri dari 5 huruf Ibrani. Hoi Kripang, sebelum kamu mengajarkan isi di dalam kitab suci, belajar berhitung dulu ya ulat sagu. Kata Bereshit di situ terdapat 6 huruf bukan 5 huruf Bambang.
huruf Bet, Res, Alef, Shin, Yod, dan Taf. Itu 6 huruf ya, limbah Yunani. Belajar berhitung dulu. Dalam Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Follow dulu biar kalian paham Alkitab. Follow gak guys? Kata pertama dalam Alkitab, pada mulanya, dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Bereshit, yang terdiri dari 5 huruf Ibrani, Bet, Res, Alef, Sin, Yod, Taf. Yang terdiri dari 5 huruf Ibrani. Hoi Kripang, sebelum kamu mengajarkan isi di dalam kitab suci, belajar berhitung dulu ya ulat sagu. Kata Bereshit di situ terdapat 6 huruf, bukan 5 huruf Bambang. Huruf Bet, Res, Alef, Shin, Yod, dan Taf. Itu 6 huruf ya, limbah Yunani. Belajar berhitung dulu. Dalam Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Follow dulu biar kalian paham Alkitab. Follow gak guys? Kata pertama dalam Alkitab, pada mulanya, dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Bereshit, yang terdiri dari 5 huruf Ibrani, Bet, Res, Alef, Sin, Yod, Taf. Yang terdiri dari 5 huruf Ibrani. Hoi Kripang, sebelum kamu mengajarkan isi di dalam kitab suci, belajar berhitung dulu ya ulat sagu. Kata Bereshit di situ terdapat 6 huruf, bukan 5 huruf Bambang. Huruf Bet, Res, Alef, Shin, Yod, dan Taf. Itu 6 huruf ya, limbah Yunani. Belajar berhitung dulu. Dalam Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Follow dulu biar kalian paham Alkitab. Follow gak guys? Kata pertama dalam Alkitab, pada mulanya, dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Bereshit, yang terdiri dari 5 huruf Ibrani, Bet, Res, Alef, Sin, Yod, Taf. Yang terdiri dari 5 huruf Ibrani. Hoi Kripang, sebelum kamu mengajarkan isi di dalam kitab suci, belajar berhitung dulu ya ulat sagu. Kata Bereshit di situ terdapat 6 huruf, bukan 5 huruf Bambang. Huruf Bet, Res, Alef, Shin, Yod, dan Taf. Itu 6 huruf ya, limbah Yunani. Belajar berhitung dulu. Dalam Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Follow dulu biar kalian paham Alkitab. Follow gak guys? Kata pertama dalam Alkitab, pada mulanya, dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Bereshit, yang terdiri dari 5 huruf Ibrani, Bet, Res, Alef, Sin, Yod, Taf. Yang terdiri dari 5 huruf Ibrani. Hoi Kripang, sebelum kamu mengajarkan isi di dalam kitab suci, belajar berhitung dulu ya ulat sagu. Kata Bereshit di situ terdapat 6 huruf, bukan 5 huruf Bambang. Huruf Bet, Res, Alef, Shin, Yod, dan Taf. Itu 6 huruf ya, limbah Yunani. Belajar berhitung dulu. Dalam Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Follow dulu biar kalian paham Alkitab. Follow gak guys? Kata pertama dalam Alkitab, pada mulanya, dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Bereshit, yang terdiri dari 5 huruf Ibrani, Bet, Res, Alef, Sin, Yod, Taf. Yang terdiri dari 5 huruf Ibrani. Hoi Kripang, sebelum kamu mengajarkan isi di dalam kitab suci, belajar berhitung dulu ya ulat sagu. Kata Bereshit di situ terdapat 6 huruf, bukan 5 huruf Bambang. Huruf Bet, Res, Alef, Shin, Yod, dan Taf. Itu 6 huruf ya, limbah Yunani. Belajar berhitung dulu. Dalam Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Follow dulu biar kalian paham Alkitab. Follow gak guys? Kata pertama dalam Alkitab, pada mulanya, dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Bereshit, yang terdiri dari 5 huruf Ibrani, Bet, Res, Alef, Sin, Yod, Taf. Yang terdiri dari 5 huruf Ibrani. Hoi Kripang, sebelum kamu mengajarkan isi di dalam kitab suci, belajar berhitung dulu ya